Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengokohkan akidah, menggairahkan ibadah, kalau bisa melejitkan pengorbanan, kokoh akidahnya, kiat ibadahnya, legit pengorbanannya. Ibarat pohon, kuat akarnya, teguh batangnya, melimpah buahnya. Ditiup angin dari timur, dia tidak menyerah. Tiup angin dari manapun, tidak goyah. Paling dia miring sedikit, tapi kembali utuh. Orang beriman, Pak, butuh akidah. Tidak cengeng. Jika dia mendapat nikmat, tidak lupa diri. Ketika dapat musibah, tetap tegar, karena dia tahu ujian Allah itu dalam dirinya tidak pernah hilang. Silih berganti ujian, khair wa syarr itu pasti Pak. Kita akan menikmati hidup, mungkin besok itu judulnya kiat menikmati hidup. Itu resepnya, insya Allah akan sampaikan. Malam ini mempersempit judul ini adalah belajar kepada Nabi Ibrahim dalam mengambil keberkahan. Kita bagaimana mengambil inspirasi guru kita Ibrahim. Inspirator kita ada Ibrahim. Teladan kita itu Ibrahim. Beliau berkah, berkah hidupnya. Bukti keberkahannya sampai hari ini disebut namanya. Bahkan kita selalu berdoa, Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, berikan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, dan sebagaimana engkau berikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim. Berarti yang pertama mendapat keberkahan itu Nabi Ibrahim sebelum Nabi Muhammad. Berkah singkat hidupnya, tapi lama dikenang, lama disebut kebaikannya. Setiap orang pergi ke tanah suci pasti menemukan makam Ibrahim. Makam itu artinya tempat kakinya Ibrahim. Saking berkahnya hidupnya Nabi Ibrahim, tempat kakinya saja menginjak membangun Ka'bah itu. Ayat tadi wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasinya Ka'bah itu. Karyanya Ibrahim itu meninggikan bangunannya Ka'bah bersama dengan anaknya Ismail. Itu ciri keberkahan, Pak. Anaknya pun terlibat dalam kebaikan dan kesolehan. Setiap orang pergi haji, pergi umrah, tawaf, dia akan menemukan jejak-jejak kehidupan Nabi Ibrahim. Salah satunya berdoa dan sholat. Wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikan tempatmu sholat adalah di belakang bekas kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kakinya, Pak, bekas kaki tetap ditempati sholat. Bekas kaki saja, tapi Allah perintahkan tingginya nilai bekas kaki Ibrahim disuruh di sholat saja. Saking berkahnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka seorang muslim butuh itu berkah, butuh berkah. Bapak, kalau kita ketemu sesama muslim, muslimah, salah satu yang diminta dari 3 permintaan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga keselamatan, semoga rahmat, dan semoga berkah. Karena hidup tanpa berkah itu merana. Hidup tanpa berkah sempit. Hidup tanpa berkah itu tidak ada ujungnya. Sebuah tangisan dan penderitaan. Ibrahim penuh keberkahan. Istrinya soleh. Tidak ada dambaan seorang suami melebihi istri yang berkah. Apa artinya bapak 24 jam di luar, pulang menemui istri, miring bibirnya, tidak ada senyumnya, biar pakai lipstik. Kalau miring bibir pak, tidak ada cantik. Tapi tidak pernah pakai lipstik, bekas wudunya nampak keikhlasannya, nampak ketabahannya, nampak syukurnya, nampak kesabarannya, seperti Siti Hajar. Berkah. Tumbuh besar anak yang bernama Ismail, sehat, kuat, pintar, soleh luar biasa. Itu karena rumah tangga berkah. Sebenarnya hidup ini sederhana, Pak. Yang penting berhasil rebut keberkahan, menangki. Gaji tidak perlu banyak, tapi berkah. Apa itu berkah? Cukup. Allah tidak munculkan keinginan pada dirinya seorang yang ada keberkahan kecuali dia mampu jangkau. Salah satu yang membuat kita menderita, banyak keinginan tapi tidak makulena, megelona, tidak ada tenaganya. Banyak keinginannya, susah dia dapat. Itu sakit kepalanya, naik asam uratnya, asam lambungnya, kolesterolnya, naik macam-macam penyakit. Susah tidur, susah ini, susah ini, susah ini, susah segala-galanya. Satu dia tidak susah, apa? Selalu mau marah, tidak susah senyum. Karena itu kita belajar sedikit keberkahan. Apa itu berkah, Pak? Berkah bahasa Arab birkah, birkatun. Orang Arab kalau bilang birkah, Pak, itu kolam. Apa itu kolam? Melimpah air. Melimpahnya air itu disebut birkah. Kalau cuma sedikit, bir namanya, Mbak, bir sumur. Kalau melimpah namanya birkah. Melimpah kebaikan, rezeki berkah. Bukan banyak, tapi cukup. Apa cukupnya? Keinginan tertutupi oleh kebutuhannya. Tidak banyak, Mbak. Tidak banyak keinginannya, tapi setiap keinginannya Allah tidak biarkan kecuali ada kecukupan. Silakan direnungkan, Pak. Kalau terlalu banyak keinginan susah dicapai, mungkin keberkahan dicabut. Terpaksa mengeluh jawabannya. Tapi orang beriman itu, Pak, ada namanya konsep wa kafa billah. Allah yang cukupkan, Allah yang kasih cukup dirinya. Apa bukti kecukupannya? Minum air Zam-Zam Ismail, Pak. Air Zam-Zam saja minum sungguh besar. Tidak ada uang belanjanya Ismail, Pak. Minimarket tidak, video game tidak ada, televisi tidak ada, warna tidak ada. Tapi kenapa Ismail bisa tumbuh besar?
berkah. Apa dia minum? Air Zam-Zam. Tunggu sebentar. Kita anak-anak pagi makan bubur, sebentar nasi kuning, sebentar bakso, sebentar burger, sebentar ini, sebentar ini, sebentar banyaknya dimakan sampai mau tidur tidak berhenti makan. Kutu apa sholat subuh. Kau dibilang pintar, pintar betul-betul. Ibrahim tinggalkan Pak negeri Mekah, tidak ada apa-apa. Istrinya sehat, anaknya juga sehat, aman semua, tenang semua, pulang tetap sehat, tenang. Rezekinya datang sendiri. Buah datang melimpah, jeruk datang melimpah, pisang datang melimpah, tidak ada batang, tapi buahnya melimpah. Air minum, Allah datangkan air dari bawah yang paling kering bumi, air Zam-Zam muncul. Kenapa? Berkah. Cara Allah mengundang, Pak, jangan kita. Saya ingin sedikit masuk sini. Rumah yang paling berkah itu rumah yang ada di Mekah, Pak. Namanya Bakkah. Bakkah itu Mekah. Bagaimana cirinya? Mubarak. Rumah ini diberkahi. Rumahnya tetap dari dulu sampai Nabi Adam sampai manusia terakhir. Modelnya sama, bentuknya sama, warnanya sama, itu juga. Tapi tidak ada manusia yang bosan melihat itu rumah. Berjuta-juta manusia mendatangi di rumah, tidak ada bilang, ayo pergi haji umrah, bosan. Itu tonji. Orang yang tidak pernah datang mau satu kali datang, mau dua kali mau tiga kali, 4 kali, mau 5 kali. Nah itu tonji rumahnya. Tapi kenapa kayak magnet itu ditarik, selalu rindu keberkahannya, berkah. Jadikan rumah kita itu berkah, sempit tapi nikmat dan sejuk di dalam. Ada rumah Pak lantai 3, lantai 4, tapi tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan. Saking mirip bibirnya penghuninya, susah senyum, sangat stres, langganan rumah sakit. Tidak ada ketaatan, tidak ada apa-apa. Maka rumah apa seperti itu? Luas, tapi tidak ada sempit. Penghuninya pada bilang enak, rumahnya yang ada di luar enak, senang penghuninya pergi keluar, tapi dia sengsara dalam rumahnya. Ciri rumah tidak ada keberkahan. Coba Bapak Ibu, ciri rumah tak berkah, pulang enak aku rasa, enaknya di rumah. Kenapa? Berkumpul dengan anak, berkumpul keluarga, bertemu dengan semua satu arah. Ridho Allah tertinggi. Maka di rumah itu mungkin sederhana, Pak, kursi sederhana, makanan sederhana, tapi semua arahnya satu. Makanan ini hadir yang mendatangkan Allah, kita pakai taat. Akhirnya di rumah ini dijaga ketaatan, berkah itu rumah. Rumah paling berkah. Jadikan pekerjaan kita itu berkah. Jangan bercita-cita banyaknya penghasilan, Pak, tapi berapa kebaikan yang kita hasilkan itu namanya berkah. Ya. Coba lihat bagaimana keberkahannya Ibrahim. Warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, berikan rezeki penghuninya. Kalau bapak lihat negeri kering paling gersang, tetapi paling banyak rezekinya buah-buahan, itulah Mekah. Kenapa? Doanya Nabi Ibrahim ada keberkahan. Mari bapak saya mengajar, berhenti berkeringat, terus berkeringat, cari banyak keberkahan, Pak, dan menjadi tujuan.
Faiza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Cari rahmatnya Allah, cari karunia-Nya Allah, bukan jumlah biar sedikit, tapi hasilnya membuat di rumah itu, membuat hati kita hidup, mudah menangis, cinta sama Allah, ingat surga, ingat neraka, anak-anak kita soleh semua begitu. Disesaki Pak, disesaki. Kapan jumlah orang korupsi itu Pak? Karena jumlah uangnya sudah ada 1 triliun, masih mau 2 triliun korupsi. Uangnya sudah ada 100 miliar, curi lagi. Iya karena jumlah. Coba berhenti Pak pada jumlah, berhenti pada jumlah, minta ya biar sedikit kalau berkah, biar sedikit kalau berkah. Rezeki itu Pak bukan banyaknya, berapa manfaat yang datang darinya itu berkah. 1 juta Pak, tapi berkah jauh lebih baik daripada 5 juta tapi tidak ada keberkahan. Nasihat saja ke Allah Pak, nasihat saja ke. Nasihat saja ke Allah kalau banyak tapi tidak ada keberkahan. Nasihat saja Pak. Dipakai berkelahi, dipakai ribut, dibuang cuma-cuma, lebih-lebih nanti risikonya di akhirat. Nah, coba lihat, warzuqhum minas samarat. Berikan rezeki penghuninya supaya penghuni itu muncul apa? Ya syukur. Apa mengundang keberkahan Pak? Mampu bersyukur. Kesyukuran seorang Siti Hajar, kesyukuran Siti Sarah, itu yang membuat ketenangan Ibrahim. Mampu bersyukur, bukan banyak. Kata orang, bukan banyaknya tapi pasnya. Pas mau beli motor ada pas. Pas mau beli mobil pas. Jadi hidup ini Pak kasih tahu saja, ya Allah kasih pas-pas mas saya, ya Allah, kasih pas-pas mas saya. Jangan dibawa ya Allah, pas mau menikah ada, pas mau tambah lagi 1. Awas. Orang yang memang sudah ada berkah memang tidak pernah dia mau menambah, karena 1 saja melimpah. Itu yang selalu mau tambah karena tidak ada keberkahan. Coba Nabi 1 kalau berkah mamadai. Karena itu Pak, salah satu surah ini, surah Al-Furqan, Tabarakallazi nazzala al-furqan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati dirinya dengan nama keberkahan. Baik, kira-kira begini, jangan terlalu banyak yang banyak. Apa tadi konsep apa? Pas. Jangan berharap sesuatu Pak yang tidak ada. Ya, mau ikan kering, tidak ada ikan kering, ikan bulu lewat, pas. Jangan cari yang tidak ada Pak. Kalau mau diberkahi Pak, berdoa sama Allah, pas.